pada dasarnya inilah salah satu orang yang membuat segala sesuatu ilmu pengetahuan itu pertama kali berubah. Lahir 469 sebelum Masehi sampai 309 sebelum Masehi. Apa yang diinginkannya di sini? Skroates mengatakan ini bukan masalah siapa yang hidup, tapi bagaimana kita hidup dengan baik. Ini kata kuncinya. Kemudian ada lagi pepatah dari Sunan Kalijaga. Nih, aku nggak ngerti bahasa Jawa kayak mana logatnya. Ang larasan ilining banyu, angeli anaging tangklik. Nah, itu kalau bahasa Jawanya begitu ya. Bahasa Bugisnya itu artinya ikutilah arus air tapi jangan tenggelam. Ada dua falsafah. Yang pertama falsafah tokoh filsafat dari Eropa, kemudian tokoh filsafat dari negeri kita sendiri, Sunan Kalijaga. Jadi ketika kemajuan zaman seperti apa, maksudnya teknologi sekarang ini seperti apa, kita mau nggak mau, kita dituntut harus ngikuti arus. Tapi selama kita ngikuti arus, kita harus jangan sampai tenggelam, kita harus bisa mengendalikan. Nah, ini yang saya miriskan kebanyakan anak muda sekarang, banyak tenggelam di arus. Hidupnya habis di game online, hidupnya habis di nongkrong untuk main game online, bukan nongkrong sambil berbicara, oh kita mau bisnis apa nih, kita mau usaha apa nih, atau kita mau kreativitas apa nih yang kita buat nih, ya kan? Sehingga kita jangan lagi jadi korban pemanfaatan teknologi yang ada sekarang. Karena mau nggak mau entah kita yang tua, yang muda, teman-teman saya juga itu semuanya mabuk di game, nongkrong sekarang di kafe-kafe, bukannya membahas apa, tapi tangan-tangannya main game satu-satu. Artinya apa? Apakah ini termasuk ikut arus tenggelam? Apakah ikut arus jangan tenggelam? Nah, kata kuncinya jawabannya di masing-masing diri kita bisa menjawab. Oke, kalau posisi kita jenuh bekerja, kita main, tapi jangan sampai tenggelam kita. Nah, itulah intinya, karena ada beberapa hal kita cuma dikasih waktu selama 4 tahun selama perkuliahan ini untuk membangun pola pikir kita, membangun kemampuan kita menginterpretasi atau menerjemahkan segala sesuatu permasalahan yang ada untuk mendapatkan kebijaksanaan. Kalau kita terjemahkan, mengambil hikmah dari permasalahannya, supaya keputusan kita sebagai manajemen, sebagai pengambil keputusan tepat sasaran. Nah, kemudian ku tambah di sini, ini dari filsafat aku sendiri, ku tambahkan, pada dasarnya kita jangankan semakin pintar, nah semakin hari itu bodoh pun kita semakin tak punya. Ini aku nggak akan menjelaskan, silahkan pahami sendiri maksudnya. Oke, lanjutkan di sini. Ini dia kata kuncinya. Skroates ingin mengajak orang agar memperhatikan dan memuaskan jiwanya. Lewat dialog, bisa menelanjangi jiwa dan refleksi agar orang menjadi sadar akan kehidupan. Jadi, nasihat kurang lebih 400 abad sebelum Masehi masih terpakai sampai sekarang. Dan nggak bisa kita, kalau saya pikir, nggak bisa kita lupakan. Dan kebanyakan nasihat orang seperti ini dilupakan. Dia sampai hidup sejarahnya, sepanjang sejarah, berdasarkan keputusan di Yunani sana, dia harus dihukum, diracunin, dihukum mati. Jadi harus meminum racun. Kemudian akhirnya dipaksa minum racun. Bahkan ketika di penjara, karena beberapa orang di sana mengakui kalau sejarahnya itu, kalau saya baca itu, bahkan orang yang mengikuti pemahamannya dia nggak bisa lakukan apa-apa sampai dia di penjara, kunci penjaranya itu dibuka, silahkan jalan-jalan kalau mau kabur, nggak masalah. Tapi di sini Skroates memilih untuk mati karena dia ada kekuatan, ada pemahaman yang ingin dia sampaikan agar orang-orang di dunia ini berubah. Akhirnya ketika dia mati, ketika dia meninggal atau dia mati syahid sebagaimana para nabi-nabi dulu, banyak yang mati karena menolak menolak kekejaman dan ketidakadilan yang ada di masa kerajaan saat itu. Tapi cikal bakalnya lahirlah Pluto, lahirlah Aristoteles, sampai lari ke kehidupan pola pikir orang-orang yang menghasilkan teknologi informasi sampai sekarang. Karena
Tidak ada lagi ibaratnya batasan-batasan yang diberikan manusia karena oh jangan kayak gini nanti kualat ya kan, nanti dewa ini marah ya kan. Jangan, yang bisa terbang cuman Nabi Sulaiman katanya sama Son Gokong yang bisa terbang. Kalau sekarang semuanya ditutup. Yang bisa menerjangi lautan cuman Nabi Musa. Zaman tongkat Nabi Musa, zaman zaman terbang di atas awan sudah tergantikan di sekarang ini. Semua orang bisa terbang, semua orang bisa melewati. Bidadari pun di atas langit, pramugari di pesawat Lion Air.